Mau duduk di sebelah mana? Di sini aja nggak apa-apa. Oke, belajar duduk di sebelah sini Iya. ya. Oke, Mbak Novela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi langsung ke sini atau ada kegiatan lain terdahulu? Kebetulan habis ada kelas sih kak. Habis ada kelas apa nih Kak? Kelas KBU. Oh, kewirausahaan. Oke. Mbak Novela sekarang semester 5 ya? Gimana di semester 5 di? Ya kak, bismillah. Tapi nggak apa-apa, jalannya aja. Oke, agak pusing di matkulnya kayak gitu ya Kak ya itu. Kalau sekarang kuliahnya ini Mbak Novela kuliah pulang atau ikut organisasi? Ikut organisasi. Ikut organisasi apa nih Kak? 5. Hima. Kalau di Hima sebutannya jadi apa nih Kak? Waduh. Jadi ketua umum. Jadi ketua umum. Gimana nih rasanya jadi ketua umum? Ya gitu lah. Ya berat, tapi ya gimana lagi. Oke. Itu berarti kayak dipilih anggotanya untuk jadi ketua umum atau gimana? Kebetulan ya. Tapi sebenarnya saya nggak mau menjabat jadi ketua umum ya. Siapa yang mau jadi ketua kan? Iya. Tapi nggak tahu teman-teman saya itu kayak ada jiform suruh polling terus kok kayak nama saya yang banyak. Berarti memang temennya mempercayakan tanggung jawab tersebut ya ke Mbak Novela kayak gitu ya jalannya. Ya Allah. Oke, yang saya tahu di sini Mbak Novela bukan hanya sekedar untuk bermain saja, tapi ada hal yang ingin Mbak Novela bicarakan. Apakah benar? Ya. Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sesuatu ya Mbak ya. Jadi pada konseling hari ini saya hanya memiliki waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, kalau misalnya Mbak Novela ini merasa dalam waktu tersebut kurang nih Kak, kayak kurang untuk menjelaskan cerita tersebut secara rinci, mungkin bisa di reschedule di lain hari. Tapi kalau misalnya Mbak Novela merasa dalam waktu tersebut itu cukup, maka kita lakukan konseling pada hari ini. Jadi bagaimana Mbak Novela? Insya Allah cukup sih. Insya Allah cukup, oke. Di sini saya hanya sebagai fasilitator dalam permasalahan Mbak Novela. Jadi seluruh keputusan akan permasalahan Mbak Novela ini tadi ada di tangan Mbak Novela sendiri. Dan saya juga minta kerjasamanya supaya Mbak Novela ini bisa terbuka akan permasalahannya Mbak Novela tersebut. Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke, sudah bisa. Mungkin kalau Mbak Novela sudah siap, mungkin bisa silakan. Ini gini Kak, saya itu ada, kalau dibilang trauma ya nggak tahu ya, atau fobia juga nggak tahu. Saya tuh takut sama seekor binatang gitu. Takut sama seekor binatang. Apa dia binatangnya? Sama. Kecoa. Oke, saya izin mencatat, tidak apa-apa. Boleh. Boleh. Takut sama kecoanya ini dari kapan nih Kak? Kalau takut sama kecoa itu dari TKB. Dari TKB. Oke. Lalu pada saat apa nih Kak ketakutan itu tadi muncul? Jadi awalnya tuh saya lihat kecoa itu ya udah biasa aja gitu loh, kayak lihat hewan yang lain. Terus waktu TKB itu saya tuh mau diajak jalan-jalan sama orang tua saya. Iya. Pakai jaket, jalan-jalannya itu jauh. Nah pakai jaket, nggak tahu itu binatang itu muncul dari mana. Ternyata pas saya pakai jaket itu kok kayak ada yang gemet-gemet gitu loh. Ternyata pas lihat itu kecoa 2. Terus saya tuh dari situ saya takut sama kecoa. Itu kecoanya di bahu atau di mana tuh Kak? Kayak merambat, bukan di bawah sih,
sekitar ya depan sama belakang kalau nggak salah itu. Oh gitu, oke. Lalu untuk ketakutannya sendiri nih Kak, kan memang udah dari lama ya ketakutannya ya. Kalau untuk sampai sekarang, durasi ketakutannya ini kayak meningkat atau menurun atau mungkin stabil hanya ketakutan saja atau gimana? Kalau untuk sekarang Iya. meningkat kalau menurut saya, malah lebih meningkat. Oh, karena mungkin emang bener-bener takut gitu ya. Oke. Lalu nih, perasaan Mbak Novela akan ketakutan kecoa itu tadi itu bagaimana? Benar-benar takut atau bagaimana? Bener-bener takut itu. Bener-bener setakut itu, bener-bener setrauma itu sama kecoa. Oke. Lalu apa nih yang dilakukan Mbak Novela saat ketakutan Mbak Novela akan kecoa itu tersebut muncul? Lari yang pertama. Lari. Menghindar. Oke. Naik kursi. Naik kursi sama teriak sih. Dulu lebih sering. Oh, oke. Lalu nih, menurut Mbak Novela dari hal yang Mbak Novela lakukan tadi kayak lari sama teriak-teriak sama naik kursi itu tadi, itu akibat dari apa yang Mbak Novela lakukan itu tadi itu apa? Pernah sih saya kayak gitu di rumah, dimarahin sama mama papa kayak, kamu tuh ngapain sih teriak-teriak, wah nggak kecoa aja loh. Oke, dimarahin berarti ya. Lalu dalam situasi di mana Mbak Novela ini takut nih ya sama kecoa, apa sih yang membuat Mbak Novela ini dapat bertahan sampai saat ini dalam situasi tersebut? Ya kalau di rumah di rumah jarang ada kecoa karena sering disemprotin sama mama sih. Tapi kalau di luar itu kan tiba-tiba ada gitu kan nggak tahu ya. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba ada di luar nih Kak Novela ini mungkin bakal lari atau mungkin tetap teriak-teriak atau gimana? Lari sama teriak sih itu udah pasti. Lari sama teriak, oke. Lalu menurut Mbak Novela, adakah hal yang sering membuat Mbak Novela ini merasa kesulitan atau mungkin tuh kayak kurang yakin untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ada hal yang boleh diulangi? Adakah suatu hal yang mungkin Mbak Novela ini merasa kesulitan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya kayak gimana ya? Mungkin karena mungkin presensi kecoanya itu kan kayak sering, jadi akhirnya di saat Mbak Novela ini pengen untuk memberanikan diri tapi ternyata kecoanya itu muncul jadi takut gitu. Ya pernah ketemu. Saya tuh kayak memberanikan diri ngambil sapu lah. Kayak mau matiin, kayak mau mukul gitu loh. Terbang saya jadi ya ini jadi tambah takut sih. Jadi tambah takut, oke. Lalu untuk usaha apa yang Mbak Novela ini sudah pernah lakukan? Nggak pernah sama sekali. Atau mungkin kayak nyemprot? Nggak. Saya nyemprot itu nggak berani. Nggak berani. Berarti benar-benar nggak berani ya? Nggak. Lalu tentang permasalahan ini, apakah Mbak Novela pernah cerita ke keluarga atau ke teman gitu? Kalau ke keluarga nggak usah cerita, mereka udah tahu ya soalnya itu. Kalau teman ya cerita kalau punya masa kelam bersama kecoa itu tadi. Lalu reaksi temennya ini kayak gimana? Ya namanya teman ya pasti ya cuma diketawain gitu aja sih. Diketawain. Oke. Terus dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa mengganggunya ketakutan Mbak Novela itu tadi? 10. Benar-benar mengganggu berarti ya? Soalnya kadang saya itu juga merasa, misalnya kecoa saya di sini nih, kecoanya di sebelah sana, kayak ngerwedek terus keringet dingin gitu loh Mbak. Oke. Ini dalam permasalahan ini dapat saya simpulkan bahwa Mbak Novela ini takut dengan kecoa
sampai menyebabkan Mbak Novela ini lari, lalu naik ke meja sama ke kursi untuk teriak itu tadi untuk menghindari kecoak tersebut ya. Lalu tujuan Mbak Novela untuk konseling pada hari ini apa? Ingin mengurangi sedikit rasa takut saya terhadap kecoak sih, sedikit aja. Oke, ingin mengurangi sedikit. Oke. Jadi Mbak Novela ingin mengurangi sedikit ketakutannya pada kecoak ini tadi ya. Mungkin sedikit tanpa panik, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin buat biar nggak teriak-teriak, biar nggak keganggu orang gitu loh. Oke. Jadi di sini saya ada satu teknik nih Kak, namanya teknik desensitasi sistematis. Mungkin Kak Novela pernah dengar? Belum. Oke. Jadi teknik ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan atau ketakutan yang dialami Mbak Novela. Dalam hal ini adalah ketakutan akan kecoak tersebut. Nah, nanti saya akan memandu Mbak Novela untuk membayangkan situasi yang membuat Mbak Novela ini merasa cemas. Jadi kayak dalam hal ini ya ketakutan akan kecoak tersebut. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke. Sebelum itu nanti saya akan meminta Mbak Novela untuk menghadapi situasi dari awal kecemasan yang paling rendah. Jadi nanti kita susun dari awal kecemasan yang paling rendah terlebih dahulu ya. Oke. Dan dari tingkat kecemasan 1 sampai 10 nih Kak. Kalau misalnya Kak Novela melihat kata kecoak, dari tingkat kecemasan sampai 1 sampai 10 itu ada di tingkat kecemasan berapa? Kalau kata kecoak ya? Iya. 5. Ada di 5, oke. Kalau melihat gambar kecoak? 6. Ada di 6, oke. Kalau mungkin nonton video kecoak? 8. 8 itu langsung tinggi ya berarti ya. Kalau melihat kecoak dari jarak jauh atau mungkin dari jarak kilometer gitu? 10. Itu berarti tinggi ya berarti ya. Berarti kalau misalnya berada di dekat kecoak kayak gitu udah di atas 10 berarti ya. Oke. Kita coba terlebih dahulu ya. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya. Jadi Kak Novela ini nanti kita akan melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu supaya Kak Novela ini tidak tegang, supaya Kak Novela ini juga nyaman nanti untuk melakukan teknik ini. Setelah itu saya akan membantu Mbak Novela untuk menarasi tentang permasalahan Mbak Novela ini. Mungkin Mbak Novela bisa membayangkan situasi tersebut seperti apa. Lalu nanti kalau misalnya Mbak Novela merasa tidak nyaman atau misalnya kecemasan itu sudah mendekat, ya Mbak Novela mungkin bisa mengangkat tangan supaya Mbak Novela itu tahu kalau misalnya Mbak Novela ini, supaya saya ini tahu nih kalau misalnya Mbak Novela ini cemas. Oke. Kak Novela dapat merilekskan tubuhnya nih, menyamankan tubuhnya terlebih dahulu. Oke. Kak Novela dapat memejamkan matanya. Novela bisa menarik nafas, tahan, buang, tarik nafas lagi, tahan, buang. Gitu. Kak Novela bisa menganggukkan kepala jika sudah merasa nyaman. Oke, kita mulai ya Kak ya. Kak Novela bisa membayangkan Kak Novela ini berada di suatu perpustakaan di mana Kak Novela ini sedang nyaman membaca buku, membolak-balikkan halaman sambil meminum es kopi kayak yang Kak Novela beli itu tadi. Situasinya nyaman, tenang, Kak Novela merasa sudah pas dan situasinya. Lalu Kak Novela membalikkan buku tersebut ke halaman berikutnya dan Kak Novela tidak sengaja melihat kata kecoak.
Setelah itu Kak Novela tetap membaca buku tersebut, tak nyaman, sesekali minum kopi yang Kak Novela pesan. Lalu Kak Novela membalikkan halaman buku tersebut kepada halaman selanjutnya. Lalu Kak Novela tidak sengaja melihat gambar kecoa. Untuk beberapa saat Kak Novela merasa bosan. Akhirnya Kak Novela pergi untuk mengelilingi perpustakaan tersebut yang mencari buku baru untuk dibaca. Lalu Kak Novela tidak sengaja melihat seseorang yang sedang duduk di depan komputernya, sedang melihat video kecoa. Lalu Kak Novela berkeliling perpustakaan lagi, ingin mencari buku-buku untuk dibaca. Lalu tibalah Kak Novela pada pojok perpustakaan, di mana Kak Novela ini melihat kecoa dari jarak jauh. Oke, kita kembali ke situasi awal, di mana Kak Novela ini sedang duduk nyaman melihat buku, membolak-balikkan halaman buku, sesekali meminum es kopi Kak Novela yang Kak Novela beli itu tadi. Lalu Kak Novela tidak sengaja melihat kata kecoa. Setelah itu Kak Novela membalikkan halaman pada buku tersebut, membaca buku tersebut, sesekali meminum es kopinya. Lalu pada buku tersebut tidak sengaja Kak Novela melihat gambar kecoa. Setelah itu Kak Novela merasa bosan akan membaca buku, ingin mencari referensi buku lain. Akhirnya Kak Novela pergi mengelilingi perpustakaan tersebut untuk mencari buku baru untuk dibaca. Lalu tidak sengaja Kak Novela melihat seseorang yang tengah duduk di depan komputer tersebut, tengah menonton video kecoa. Lalu Kak Novela berkeliling ke perpustakaan tersebut mencari buku-buku yang ingin Kak Novela baca. Tibalah Kak Novela pada pojok perpustakaan. Di saat Kak Novela memilah-milah buku yang ingin Kak Novela baca, Kak Novela tidak sengaja melihat kecoa pada jarak jauh. Oke, kita kembali ke situasi awal, di mana Kak Novela tengah membaca buku dengan nyaman, dengan tentram, lalu tidak sesekali meminum es kopi yang Kak Novela beli. Lalu di buku tersebut Kak Novela tidak sengaja melihat kata kecoa. Kak Novela tetap membaca buku tersebut, membolak-balikkan halaman buku tersebut. Lalu Kak Novela tidak sengaja melihat gambar kecoa. Karena setelah itu Kak Novela merasa bosan akan buku tersebut, ingin mencari referensi buku baru untuk dibaca. Lalu tidak sengaja Kak Novela melihat seseorang yang tengah duduk di depan komputer, tengah menonton video kecoa. Kak Novela tetap kembali keliling ke perpustakaan tersebut untuk mencari buku baru, referensi buku baru. Lalu tibalah Kak Novela pada pojok perpustakaan. Kak Novela tidak sengaja melihat kecoa dari jarak jauh. Oke, Kak Novela dapat membuka matanya. Oke, gimana nih perasaan Kak Novela akan teknik tersebut? Ada sedikit takutnya juga sih. Ada sedikit takutnya mungkin, walaupun masih dalam bayang-bayang seperti itu masih tetap sedikit takut ya. Oke. Tapi mungkin apakah sedikit terbantu atau gimana? Sedikit terbantu. Oke. Lalu untuk konseling hari ini nih, gimana perasaannya Kak Novela? Alhamdulillah, yang pertama
lega juga kan bisa cerita masalah ini, terus ya sedikit membantu lah sedikit, emang saya maunya sedikit sih. Ya, mungkin karena benar sudah benar-benar takut Benar-benar tadi ya. Ya nggak mau lah ini. Oke. Ini kan tadi kan Kak Novela berhenti di melihat kecoak dari jarak jauh itu tadi ya. Nah, nanti mungkin Kak Novela ini bisa menerapkan teknik ini selama seminggu ke depan. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita evaluasi lagi apa yang menjadi kesulitan Kak Novela pada teknik tersebut. Mungkin Kak Novela juga bisa mencatatnya, kesulitannya itu seperti apa, lalu waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan teknik tersebut itu berapa lama, di buku atau mungkin di kertas sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bakalan evaluasi bersama apakah teknik tersebut berguna untuk Kak Novela atau tidak, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Lalu untuk penjadwalan berikutnya nih Kak Novela mau di hari apa? Samain aja kayak hari ini. Samain aja pada hari ini, hari Senin berarti ya. Untuk waktunya mau jam berapa? Kalau waktu mungkin pagi juga nggak apa-apa. Pagi. Sekitar jam berapa nih Kak kalau pagi? 9. Sekitar jam 9. Oke, berarti di pertemuan berikutnya 1 minggu berikutnya, kemudian minggu depan ya, di hari Senin pukul 9 pagi. Ini Kak ya. Oke, saya tunggu di pertemuan berikutnya untuk evaluasi teknik ya Kak Novela ya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Izin pamit. Oke.